Kebakaran hebat kembali menghanguskan sebagian besar los pasar Wosi. Tradisi Letoan menandai peresmian Manggara atau Rumah Tongkonan Toraja dan Rumah Adat Kaki Seribu di Manokwari. Jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Kobaran api kembali menghanguskan sebagian besar los pasar Wosi yang terjadi pada Senin subuh 9 Mei 2022 sekitar pukul 03.30. Lagi-lagi pasar Wosi kembali terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari salah satu bangunan yang berada di tengah pasar sejak pukul 3.30 waktu Indonesia Timur dini hari. Dari pantauan TVRI Papua Barat sekitar pukul 6 pagi tadi di sekitar lokasi pasar Wosi, terlihat api masih membumbung tinggi selama hampir 5 jam dengan menghanguskan sepanjang los pasar yang berada di samping terminal dan parkiran mobil Hilux. Kebakaran sempat susah dipadamkan karena bangunan dan bahan mudah terbakar yang membuat api sulit dipadamkan. Api baru bisa dipadamkan sedikit demi sedikit sekitar pukul 7.30 pagi tadi dengan bantuan mobil water cannon dari Brimopolda Papua Barat ditambah dengan profil tank milik masyarakat. Kapolres Manokwari melalui Kabak Ops Kompol Junaidi Weken kepada wartawan di sekitar lokasi kebakaran menyebutkan, untuk dugaan kebakaran yang terjadi pagi tadi, saat ini tim identifikasi dari Polres Manokwari masih menunggu api padam. Setelah itu, tim baru dapat masuk untuk melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab terjadi kebakaran yang menghanguskan hampir seluruh bangunan di Pasar Wosi. Diduganya ini saat ini memang kita belum melakukan olah TKP, belum mencari titik apinya. Namun setelah api sudah mulai padam, kita akan langsung olah TKP dan kita akan sampaikan nanti kejadian kebakaran hari ini yang terjadi pada dini hari sekitar pukul 3.15 waktu Indonesia Timur. Ini terjadi di sekitaran pasar Wosi, di sekitaran terminal Wosi, di mana kalau kita lihat sekarang sudah berjalan kan masih gelap. 7 lewat di dalam pukul 7. Kondisi api masih ada titik api, namun sudah berangsur padam. Weken menyebutkan api cukup lama padam karena mobil water cannon milik mereka sempat mengalami kendala saat mencoba memadamkan api pagi tadi. Namun hal itu dapat secepatnya diperbaiki sehingga water cannon bisa berfungsi kembali memadamkan api. Karena memang jadi air dicampur terlalu banyak sabunnya, akhirnya busa berlebihan. Jadi memang tidak boleh terlalu banyak. Tapi tadi setelah diperbaiki sudah bisa. Tidak ada korban jiwa di kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat pada Senin 9 Mei 2022 tidak berjalan maksimal. Dikarenakan beberapa sarana pendukung apel tidak tersedia, sehingga pesan yang disampaikan pembina apel tidak tersampaikan dengan baik kepada ASN. Senin 9 Mei 2022, apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat terlihat berbeda. Tepat jam 8:16 waktu Indonesia Timur, ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat sudah memadati lapangan apel. Pemimpin apel sudah menyiapkan barisan dan pembina apel sudah berdiri di depan barisan. Namun, alat sound system sebagai pengarah suara belum juga disetting oleh petugas. Karena waktu terus berjalan, apel tetap dilaksanakan secara manual. Karena tidak adanya alat sound system, maka pesan yang disampaikan staf ahli Gubernur Tamrin Payapo tidak dapat didengar oleh peserta apel pagi. Beberapa pejabat, staf ASN, serta pimpinan OPD yang enggan disebutkan namanya mengatakan dan mengingatkan agar ASN yang bertugas dapat melaksanakan tugas dengan baik.
Mulai dari hal terkecil seperti apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Jumat di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, di kantor Wali Kota Sorong, Senin pagi juga masih nampak sepi. Padahal hari ini adalah hari pertama masuk kerja usai cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah. Dari 3.000 lebih ASN di Pemda Kota Sorong, tercatat belum 50% masuk kantor pada hari pertama masuk kantor di hari ini. Kantor Wali Kota Sorong Senin pagi 9 Mei 2022 masih nampak sepi. Padahal hari ini adalah hari pertama masuk kerja usai cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah. Beberapa pegawai balai kota nampak mulai masuk kerja, namun tidak seramai hari biasanya, karena belum semuanya masuk kerja di hari ini. Pemda Kota Sorong juga tidak menggelar apel perdana seperti biasanya, karena Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau sedang menghadiri kegiatan penting di Kota Merauke, Provinsi Papua. Asisten 1 Setda Kota Sorong Rahman Senin pagi melakukan sidak di semua dinas di Pemda Kota Sorong. Rata-rata semua dinas di kantor Wali Kota Sorong sudah menjalankan aktivitas kerjanya. Diperkirakan kurang dari 50% ASN di Pemda Kota Sorong sudah masuk kerja di hari pertama masuk kerja. Wali Kota ini menghadiri kegiatan tersebut dan beliau akan kembali hari Rabu sehingga apel perdana itu dilaksanakan hari Rabu nanti tanggal 11 Mei tahun 2022. Tetapi aktivitas kantor tetap sudah mulai beroperasi pada hari ini. Saya tadi sudah mengecek, Capil juga sudah masuk, distrik dan lurah juga sudah kita perintahkan untuk buka kantor memberikan layanan kepada masyarakat. Ketika ditanya soal aturan Menpan RB bekerja dari rumah atau work from home, Pemkot Sorong belum melaksanakan aturan tersebut. Nah, untuk saat ini kita belum ada, edaran secara tertulis belum ada. Itu kan baru kita dengar di media. Dan saya rasa lebih berpengaruh itu ada di kota Jawa ya, di Pulau Jawa dan sekitarnya ya, karena ada arus mudik. Kalau kita di sini kan mudiknya tidak terlalu seperti di Jawa, ada kemacetan, terus ada delay dan lain sebagainya. Kalau kita sini saya rasa aman-aman saja sehingga belum ada secara tertulis yang mengatakan WFH itu sampai dengan tanggal 12. Jadi tetap kita mengacu pada edaran wali kota yang terakhir dikeluarkan tentang cuti bersama itu hari ini mulai masuk kantor. Selain dinas-dinas di kantor Wali Kota Sorong, dari pantauan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga sudah mulai melayani masyarakat. Di hari pertama masuk kerja, nampak masyarakat ramai datang ke kantor tersebut untuk mengurus beberapa dokumen kependudukannya. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di akhir masa jabatan, Gubernur Domingus Mandacan menyempatkan diri untuk meresmikan Rumah Sakit Provinsi Papua Barat. Gubernur berharap Rumah Sakit Provinsi dapat menjadi rumah sakit rujukan dan dapat menaikkan status menjadi tipe B. Senin 9 Mei 2022, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan meresmikan RSUD Provinsi Papua Barat. Prosesi peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Domingus Mandacan, kemudian penekanan tombol sirine dan pelepasan balon oleh Forkopimda. Dalam laporan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, anggaran pembangunan Rumah Sakit Provinsi Papua Barat dari tahun 2015 hingga tahun 2021 bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat melalui DPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sebesar 436.287.252.527 rupiah. Sekretaris Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dr. Asar Jaya dalam sambutannya mengatakan, pembangunan kesehatan di Papua Barat tidak boleh berhenti karena masih banyak kebutuhan kesehatan lainnya yang harus terus ditingkatkan untuk melayani masyarakat Papua Barat. Diharapkan bangunan rumah sakit jangan hanya megah secara fisik, namun pelayanan juga harus diberikan yang terbaik. Lebih lanjut disampaikan ke depan diharapkan Rumah Sakit Provinsi Papua Barat dapat menjadi rumah sakit rujukan nasional serta dapat menaikkan status rumah sakit dari tipe C menjadi tipe B. Di Papua Barat ini tidak boleh berhenti hanya dengan pembangunan ataupun peresmian daripada rumah sakit ini. Masih banyak kebutuhan kesehatan lainnya Pak Gubernur yang memang perlu dan harus diberikan kepada masyarakat Papua Barat. Dan beliau juga mau menitipkan pesan Pak Gubernur
agar bangunan ini tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga harus dapat memberikan pelayanan dalam arti rumah sakit sesungguhnya. Dan Pak Menteri sudah memberikan perhatian kepada RSUD ini, Pak Gubernur. Beliau sudah memikirkan terkait dengan pemenuhan SDM-nya. Dan memang masalah SDM kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh Pemda Papua Barat saja. Kami di pusat pun juga harus turun tangan, terutama terkait dengan pemenuhan tenaga dokter dan dokter spesialis. Dan kami sudah rapat, Pak Gubernur, ya, beberapa tenaga spesialis, Pak Setda, yang tadinya bandel, kami akan jewer, kami akan kembalikan ke Papua Barat sesuai dengan perjanjian awalnya. Oleh sebab itu kelasnya jangan kelas C, Pak. Kita harus bersama-sama, Pak. Bukan hanya Papua Barat, tapi kami di pusat. Kita harus bersama-sama membangun rumah sakit ini untuk segera menjadi rumah sakit kelas B. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya berharap ada dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun kesehatan di Papua Barat dengan peralatan kesehatan dan juga sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis yang saat ini sangat dibutuhkan. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan tipe rumah sakit provinsi bisa naik dari tipe C ke tipe B. Ini saya mengharapkan Bapak Menteri Kesehatan dapat membantu alat-alat kesehatan, SDM khususnya dokter spesialis yang sementara ini sangat dibutuhkan dan juga dapat membantu dalam akreditasi sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kelas rumah sakit dapat dinaikkan menjadi kelas B. Arahan dari Bapak yang mewakili Bapak Menteri Kesehatan tadi sudah jelas semua sehingga kita segera ya menindaklanjuti arahan itu. Ya, terutama untuk meningkatkan tipe tadi dari tipe C ke tipe B ya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sehingga kita harapkan ini segera bisa terwujud. Dengan diresmikannya Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkomitmen akan membangun Rumah Sakit Provinsi Papua Barat menjadi rumah sakit rujukan untuk penyakit jantung, ginjal, dan kanker yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 2022 hingga 2024 mendatang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tradisi letoan atau yang dikenal dengan miniatur tongkonan berbahan dasar bambu yang di dalamnya terdapat babi yang masih hidup menandai peresmian Manggara atau Rumah Tongkonan Toraja dan Rumah Adat Kaki Seribu. Ada kejadian unik sebelum peresmian Manggara atau Rumah Tongkonan Toraja dan Rumah Adat Kaki Seribu yang berlangsung Senin 9 Mei 2022 pagi tadi di Puncak Soribo, di mana peresmian tongkonan diawali dengan tradisi letoan atau yang dikenal dengan miniatur tongkonan berbahan dasar bambu yang di dalamnya terdapat babi yang masih hidup. Letoan sendiri dibuat sedemikian rupa agar dapat ditandu oleh 4-8 orang dan diarak menuju ke rumah tempat hajatan. Terlihat ratusan masyarakat Toraja sejak pagi membawa letoan mereka dari berbagai ikatan Toraja maupun rayon dan sejumlah kabupaten yang ada di Papua Barat ikut membawa letoan yang telah dihias dengan bunga maupun buah-buahan yang diarak menuju ke depan rumah tongkonan. Salah satunya letoan dari Kabupaten Pegunungan Arfak ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pegunungan Arfak, Marinus Mandacan, bersama dengan ikatan keluarga Toraja yang ada di Kabupaten Pega. Kepada TVRI Papua Barat di sela-sela peresmian, Bupati Toraja Utara Yohanes Basang yang diwawancarai mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung sosialisasi kemasyarakatan yang ada di Papua Barat. Dengan hadirnya rumah tongkonan ini, ia berharap kebersamaan antar masyarakat Toraja dan masyarakat Papua bisa semakin terjalin dengan baik ke depannya.
Hadir di sini atas nama pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai bupati dalam rangka mendukung kegiatan hajatan sosial kemasyarakatan masyarakat di Manokwari ini. Saya sangat apresiasi dengan kebersamaan seperti ini yang diwujudkan dalam pembangunan tentu ini yang kita harapkan menjadi hubungan emosional terjalin dengan masyarakat di Manokwari. Terima kasih untuk Sementara itu, anggota DPR RI fraksi Nasdem Dapil Papua Barat Riko Sia mengapresiasi adanya peresmian tongkonan rumah adat suku Toraja, yang mana ini merupakan kerjasama dari keluarga besar Toraja di Papua Barat, sehingga pembangunan tongkonan bisa selesai tepat waktu. Yang setinggi-tingginya kami berikan kepada IKT Manokwari, khususnya kepada Ketua Pembangunan Pak Sauran Palembang yang sudah berhasil memberikan kelegaan kepada masyarakat Toraja Utara yang berada di Manokwari yang merindukan adanya rumah adat ini. Rumah adat yang disebut tongkonan ini merupakan rumah adat di mana apabila ada permasalahan di antara masyarakat dapat diselesaikan di dalam rumah adat ini. Diketahui juga bahwa Letoan masih menjadi simbol pemersatu di tanah Toraja. Pasalnya, Letoan tidak jarang menjadi pusat perhatian dalam tradisi upacara syukur yang ada di Toraja. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, dengan didirikannya rumah tongkonan milik keluarga besar Toraja dan rumah kaki seribu menjadi tolak ukur keberagaman dan juga keharmonisan suku-suku yang ada di Papua Barat. Tidak terlepas dari itu, hal ini dimanfaatkan oleh pemilik lahan yang berada di sekitar gedung tongkonan dan rumah kaki seribu untuk menyulap lahannya menjadi lahan parkir bagi pengunjung. Salah satu pemilik lahan parkir Adi Mauri mengatakan dengan adanya rumah tongkonan ini, dirinya yang dibantu oleh sang istri bersama-sama menyediakan lahan parkir bagi para pengunjung tongkonan. Tidak sedikit yang didapat dari hasil pendapatan parkir, setidaknya bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Ini pendapatannya semakin meningkat, iya, jadi terus bertambah ya, baik itu untuk parkiran motor, terus kemudian untuk mobil, kalau motor 5.000, mobil 10.000. Tapi ada juga yang kasih di bawah itu kami terima. Ya 3 hari ini karena mulai start jadi semakin baik lah, semakin naik. Ya harapan saya kami ingin ke depannya bisa disediakan lahan parkir yang baik lagi, yang layak lagi. Nah kebetulan mereka kemarin pinjam lokasi ini, jadi saya kasih lokasi pribadi ini untuk mereka pakai untuk parkir. Jadi kedepannya mungkin pemerintah bisa lihat lagi parkiran khusus untuk tongkonan. Memang sudah ada tapi tidak, karena ini hari besar jadi makin banyak. Selain itu juga dirinya berharap agar kedepannya rumah tongkonan dan rumah kaki seribu ini menjadi destinasi wisata unggulan yang baru bagi masyarakat Papua Barat, khususnya masyarakat Manokwari. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, peringatan 156 tahun masuknya Injil ke Teluk Wondama pada 4 Mei 2022 dirayakan umat Gereja Kristen Injili GKI Klasis Wondama dengan ibadah syukur. Sesuai dengan catatan sejarah, pewartaan Injil yang juga menandai masuknya agama Kristen di Wondama pertama kali dilakukan di Kampung Yomber, Pulau Roswar, pada 4 Mei 1866 oleh misionaris asal Eropa, Franz Moshe. Masuknya Injil ke Wondama berjarak 11 tahun setelah Injil dibawa masuk pertama kali di tanah Papua, tepatnya di Pulau Mansinam, Manokwari, pada 1855 oleh Otto dan Geisler. Di tahun ini, perayaan HUT Pekabaran Injil di Wondama mengusung tema sentral, Kuasa Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan subtema melalui perayaan 156 tahun Injil masuk di Teluk Wondama. Kita hidup dalam iman, kasih, dengar-dengaran sebagai wujud kuasa Injil yang holistik. Ibadah syukur di Warayaru dipimpin Pendeta Sylvia Takeyeto STH. Ibadah diawali dengan atraksi yang mengisahkan situasi ketika para misionaris pertama kali tiba di Wondama untuk memberitakan Injil di mana pada awalnya terjadi penolakan besar oleh masyarakat asli Wondama.
Namun pada akhirnya masyarakat Wondama mau menerima Injil dan menjadi pengikut Kristus hingga saat ini. Pendeta Sylvia dalam khotbahnya menyatakan Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan manusia, termasuk orang-orang Wondama. Dia mengibaratkan Injil sebagai dinamit Allah yang telah meledakkan semua kuasa kegelapan dan juga kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harus ada keyakinan dalam kehidupan kita. Keyakinan yang sungguh, Injil itulah kekuatan Allah. Kalau tidak, maka 156 tahun, besok 157 tahun dan seterusnya, kita orang yang ada di Wondama ini akan seperti itu, seperti yang dulu, seperti dalam gambaran yang tadi diperankan pada perjalanan kita tadi. Kami menolak Injil nanti bawa perubahan. Kami tidak mau berubah. Kami mau hidup seperti ini sudah. Jadi sudah yakin, sungguh-sungguh dengan keyakinan yang teguh kepada Allah, orang datang bawa berita. Dari yang tadinya dalam kegelapan, kita semua alami terang Tuhan. Maka kebenaran yang pertama berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sementara itu, Badan Pekerja Klasis GKI Wondama melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Sekretaris Pendeta Herlina Epa, STH, juga menekankan hal yang utama adalah bagaimana mengaktualisasikan Injil dalam kehidupan nyata, bukan hanya dibaca atau diucapkan di bibir saja. Ini, marilah kita wujudkan makna sebutan tanah peradaban. Orang-orang di Teluk ini harus menjadi ukuran, harus menjadi barometer suatu gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang di tempat lain. Sebab dari tanah ini disebut tanah peradaban. Kita bukan hanya bicara kita adalah orang-orang beradab yang tinggal di tanah ini, tapi kenyataannya kadang kita telah beradab. Ungkapan itu harus dilihat dalam perilaku kita sebagai anak negeri ini, anak empunya negeri ini yang mendiami Teluk ini. Oleh sebab itu, kita harus menunjukkan perilaku kita yang sesuai dengan Injil. Kita harus menjaga persekutuan hidup yang damai dan tentram. Bersamaan dengan perayaan 156 tahun Injil masuk di Wondama, Jemaat GKI Ishak Samuel Keine Warayaru juga merayakan hari jadinya yang ke-10. Pertambahan usia itu diharapkan membuat jemaat setempat semakin dewasa dan matang dalam iman, juga dalam pelayanan rohani kepada sesama masyarakat. Dengan usia yang bertambah ini, yang ke-156 tahun di tanah Wondama, tetapi juga 10 tahun Jemaat Ishak Samuel Keine Warayaru, mari kita hidup dalam iman, kasih, dengaran sebagai wujud kuasa Injil yang kuat. Perayaan 156 tahun Injil masuk di Wondama dan 10 tahun Jemaat GKI Ishak Samuel Keine juga ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun serta dimeriahkan pula dengan suguhan tari-tarian Papua dan juga dari suku Toraja. Dari Wasior Teluk Wondama, Zek Adonara, TVRI Papua Barat melaporkan. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Mabes Ganjar 24 Provinsi Papua Barat meresmikan objek wisata Pantai Ganjaran Yaspre yang berada di Pantai Petrus Caviar pada Minggu 8 Mei 2022 kemarin. Peresmian objek wisata dipimpin langsung oleh Ketua DPD Markas Besar Ganjar 24 Lewi Mandachan yang juga sebagai Kepala Kampung di Pantai Petrus Caviar Amban, Distrik Manokwari Utara. Kegiatan yang berlangsung sore kemarin ditandai dengan doa dan pengucapan syukur dibukanya objek wisata baru yang diberi nama Pantai Ganjaran Yaspre. Dalam sambutannya, Ketua DPD Mabes Ganjar 24, Lewi Mandachan menyampaikan pemberian nama lokasi objek wisata Pantai Ganjaran Yaspre dipilih karena Ganjar Pranowo adalah sosok pemimpin serta pribadi yang baik. Apalagi Ganjar merupakan seorang gubernur Jawa Tengah dan mampu menginspirasi banyak orang.
termasuk dirinya sebagai kepala kampung di Pantai Petroskaviar. Sebab itu, pantai yang diberikan nama Ganjar ini diharapkan ke depan dapat semakin dikenal di Kabupaten Manokwari dan seluruh Papua Barat. Ganjaran Jasper. Sekilas gambaran tentang latar belakang pemberian nama lokasi wisata pantai Ganjaran Jasper. Sosok Ganjaran Pranowo sebagai pribadi dan juga sebagai seorang pejabat gubernur ternyata mampu menginspirasikan saya sebagai seorang kepala kampung dan selebihnya selaku pemilik hak wilayah kampung Petroskaviar untuk menetapkan masa depan masyarakat yang saya pimpin di kampung ini. Sementara itu, Ketua DPW Mabes Ganjar 24 Edward Rumansara menyampaikan setelah melakukan diskusi beberapa waktu yang lalu bersama seluruh pengurus Mabes Ganjar 24 Papua Barat bersepakat mengelola Pantai Ganjaran Jaspre yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar kampung ini. Sehingga diharapkan ke depan pantai ini dapat menjadi lokasi wisata yang dapat menarik berbagai pihak, yang nantinya pun memberikan pemasukan bagi masyarakat di sekitar kampung Petroskaviar Amban. Jadi, Ketua DPD Mabes Ganjar 24 Kabupaten Manokwari, kebetulan juga pemilik hak wilayah Pantai Kampung Petroskaviar. Beliau juga sebagai kepala kampung. Ketika dalam diskusi kami hari yang lalu, kami bersepakat untuk mengelola pantai ini, untuk kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di kampung ini. Tapi pemikirnya adalah relawan Mabes Ganjar 24 Kabupaten Manokwari dan dibantu oleh teman-teman dari provinsi. Turut hadir Dewan Pimpinan Daerah dari Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, pengurus tingkat provinsi dan pengurus DPD Mabes tingkat kabupaten kota, dan sekaligus melaksanakan kunjungan kerja di Manokwari. Natalindo Kerwait, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.